Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan review jurnal mengenai toksikologi lingkungan. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu toksikologi lingkungan? Baik, toksikologi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk ekotoksikologi merupakan ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas, termasuk ekosistem, termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Adapun jurnal yang kami review mengenai toksikologi lingkungan yaitu dengan judul Akumulasi kadmium pada ikan wader merah atau Puntius bramoides CV di Sungai Kali Garang yang diteliti oleh R. Prabowo Purwanto dan HR Sunoko pada Jurnal MIPA tahun 2016. Apa itu kadmium? Kadmium merupakan bahan beracun yang dapat menyebabkan keracunan kronik pada manusia. Sedangkan keracunan kronik pada manusia merupakan paparan jangka panjang atau terus-menerus terhadap racun, di mana gejala tidak terjadi segera. Ada beberapa efek samping yang ditimbulkan pada keracunan kadmium. Yang pertama, dapat menimbulkan rasa sakit. Kedua, panas pada bagian dada. Ketiga, penyakit paru-paru akut. Keempat, dapat menimbulkan kematian. Adapun sifat kadmium, yang pertama, bersifat toksik. Kedua, bioakumulatif. Tiga, biomagnifikasi. Dan yang keempat, karsinogenik. Pokok penelitian. Pencemaran logam berat CD atau kadmium tersebut akan mengakibatkan ikan yang hidup dan berkembang biak di Kali Garang yang ikut mengakumulasi logam berat. Logam berat yang terserap oleh tubuh ikan akan diikat oleh protein thionein yang disintesis di dalam hati yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui mekanisme peredaran darah. Dalam biota perairan, jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan atau biomagnifikasi. Dan dalam rantai makanan, biota yang tertinggi akan mengalami CD yang lebih banyak. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasi eksploratif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kandungan logam berat kadmium atau CD pada air dan ikan wader merah di Kali Garang. Pengambilan sampel air. Untuk mempelajari dampak air limbah terhadap kualitas sungai, sekurang-kurangnya harus diambil 2 lokasi sampel. Satu lokasi berada di hulu di mana air tidak tercemar dan yang satunya berada di muara, di mana air tercemar secara vertikal dan lateral. Lokasi di muara diusahakan lebih banyak daripada di hulu. Pengambilan sampel air pada posisi yang sama, yakni kurang lebih 30 cm dari permukaan air. Pengambilan sampel ikan. Pengambilan sampel ikan dalam penelitian ini menggunakan jaring dan jala dengan ukuran 0,5 sampai 2 inci. Untuk pengawet ikan digunakan tremos es. Pengambilan sampel untuk masing-masing stasiun sebanyak 6 ekor ikan. Selanjutnya, preparasi sampel. Jadi, sampel air yang telah diambil dari masing-masing subtitik pengambilan digabungkan, dikomposit menjadi satu. Untuk dianalisis logam CD, sampel air ditambahkan asam nitrit, NH3, beberapa tetes sampai pH kurang dari 2, kemudian dimasukkan ke dalam icebox, sementara sampel untuk pengukuran pH dan suhu diukur di lapangan in situ.
Hasil dari penelitian, jadi kandungan kadmium CD pada Sungai Kaliarang di stasiun ketiga hilir cenderung lebih tinggi dibandingkan di stasiun yang pertama dan kedua. Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, kriteria mutu air yang diterapkan untuk parameter logam berat CD maksimum 0,01 mg per liter. Pada stasiun pengamatan bagian hilir Sungai Kaliarang sudah mengalami pencemaran logam berat kadmium CD yang melebihi parameter logam berat CD. Kemudian, untuk hasil pemeriksaan air di Sungai Kaligarang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil pemeriksaan air Sungai Kaliarang. Di sini menggunakan parameter suhu, pH, BOD, COD, dan DO. Dari stasiun yang pertama, stasiun kedua, dan stasiun yang ketiga dengan baku mutunya. Dan berdasarkan kesimpulan bahwa suhu, pH, BOD, dan DO air Sungai Kaliarang tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan mutu air penggolongan kelas 1. Kadar CD pada stasiun 1 dan 2 masih di bawah kriteria baku mutu air yang ditetapkan PP nomor 82 tahun 2001. Sementara pada stasiun yang ketiga sudah melampaui kriteria mutu air kelas 1.